97,5 Play FM, langkah baru makin seru. Selamat datang di DKD After Hours, kolaborasi dari PT Pegadaian Wilayah 3 Palembang dengan 97,5 Play FM. Nah, players, tema kita kali ini adalah satu hobi, satu mimpi dengan langkah pasti tentunya. Dan kita siang hari ini akan siaran langsung nih dari Agam Pisang Kopi Roaster dari Jalan Ali Gatmir 13 Ilir, dan tepatnya dari pinggir Sungai Musi nih. Kalau yang pengen tahu, kita lagi benar-benar happening banget dan ngerasain suasana dari Musi saat ini. Dan kita juga siang hari ini akan ngobrol seru-seruan bersama dengan komunitas yang kece banget dan juga eksis di Palembang tentunya, yaitu salah satunya komunitas yaitu Brompton Owner Sriwijaya. Dan juga players bisa juga bertanya-tanya langsung dengan kita di WhatsApp di 08811 975 975. Ya, jadi players bisa juga bertanya langsung dengan kita di 975 975 atau di 0811 975 975, atau bisa langsung join langsung deh di kita ke sini di Agam Pisang tentunya. Akan banyak hadiah menarik yang tentunya bisa menarik perhatian dari seluruh pendengar juga dan players sepertinya, dan bisa untuk interaktif dengan kita secara langsung. Di tengah-tengah kita juga sudah hadir dari komunitas BOS atau Brompton Owner Sriwijaya, yaitu ada Om Yoga dan juga Om Harun. Apa kabar Om? Baik. Gimana nih perjalanan dari lokasi menuju ke sini, kira-kira apa nih ya hal-hal yang indah yang bisa dilihat, yang bisa di-sharing ke players dan juga sahabat Pegadaian? Ini tempat kopinya luar biasa bagus, vintage, dan tempatnya benar-benar natural. Untuk bagi teman-teman, wah ini kopi yang paling enak yang saya rasain. Oh, mantap banget berarti ya. Sudah ada kesannya dari minum kopi aja udah dapat tesnya luar biasa berarti ya. Iya. Bisa direkomendasikan berarti Om ya tentunya. Luar biasa kopinya. Oke. Nah Om Yoga nih, berkaitan dengan bos nih, Brompton Owner Sriwijaya. Kira-kira apa sih yang melatar belakangi terbentuknya komunitas ini nih Om? Kalau boleh sharing nih. Kita dari hobi yang sama, menyukai sepeda Brompton yang sama, jadi kita buat gabung jadi buat komunitas Brompton. Jadi pikir-pikir ini di kotanya Sriwijaya, kita buat Brompton Owner Sriwijaya. Oke, jadi awalnya itu kisah awal terbentuknya gitu ya, terinspirasinya seperti itu. Nah kalau Om Harun sendiri deh, kalau Om Harun sendiri berapa lama sih Om sudah join di BOS ini sendiri? Saya sejak tahun 2000 ya, 2000 awal. Jadi waktu itu Brompton Owner Sriwijaya sudah berdiri duluan. Saya dengar dari teman-teman kalau pakai sepeda Brompton tuh enak. Mahal tapi enak katanya. Di note ya, di note ya player. Jadi mahal tapi enak gitu ya, itu penting ya. Ada harga ada rupa kata orang kan. Sisi kenyamanannya ya Om ya. Saya buktikan sendiri ternyata memang enak. Makanya saya gabung dengan teman-teman itu sampai hari ini. Oke, luar biasa. Kalau Om Yoga sendiri nih, kira-kira udah berapa lama secara sebagai ketua nih ya? Kira-kira udah berapa lama sih terbentuknya BOS ini sendiri deh? BOS sudah terbentuk udah hampir 9 tahun ya. Oh 9 tahun, ya. Hampir 9 tahun. BOS dulu kita berkumpul sama teman-teman dari 2015, 2016 dan 2017 kita bentuk jadi BOS. Kalau anggota kita saat ini yang ada berapa nih yang sudah terbentuk dari BOS sendiri? Teman-teman berkumpul udah hampir 200 ya dari semua kalangan. BOS kita berkumpul nggak, biarpun sosial ekonominya berbeda, kita tetap satu, kita hilangi perbedaannya. Oke. Jadi ada 200 anggota nih players luar biasa, dan ini banyak banget. Memang tersebar di seluruh Palembang atau memang di Sumatera Selatan nih Om? Sumatera Selatan ya. Ada juga yang teman-teman yang tinggalnya di Jakarta tapi lahirnya di Palembang ya. Yang penting kita satu hobi aja. Iya, oke. Nah, untuk Om Harun sendiri deh, Brompton ini kan bukan sepeda lipat yang harganya murah nih Om, seperti yang disampaikan tadi nih tuh. Nah, sebanding gak sih dengan kualitas yang ada saat ini gitu Om, terkait dengan sepeda dan harganya gitu loh? Ya, jadi kalau dibilang mahal memang mahal sih, harganya bisa puluhan juta kan. Tapi dibanding sepeda lain ada yang lebih mahal sampai ratusan juta. Nah, saya buktikan sendiri dengan pakai sepeda yang mahal pun ternyata sama saja dengan pakai yang Brompton ini. Lipatannya itu yang membuat sepeda Brompton ini berbeda, sehingga banyak merek-merek lain yang meniru dengan lipatan ini. Dan tapi ternyata sampai hari ini lipatan Brompton inilah yang paling simple, paling sederhana dan paling cepat melipatnya. Jadi kalau kita sering bikin lomba melipat sepeda, ini cuma kadang-kadang sampai 7 detik, 6 detik sudah bisa terlipat dengan cepat. Satu sepeda yang tadinya utuh jadi sepeda yang bisa dijinjing atau diangkat gitu.
Oke, luar biasa banget. Jadi memang benar-benar selain kenyamanan, kita juga melihat dari sisi kepraktisannya Om ya. Iya. Seperti itu ya. Nah kalau dari versi dari Om Yogi sendiri deh, apa yang membuat nyaman banget dengan Brompton Om? Lipatannya, dan kedua ini jadi komuter ya di negara-negara besar seperti di Inggris di tempat asalnya. Nah, sepeda ini menjadi sarana transportasi. Jadi untuk komuter, jadi kita bisa bawa ajak ke LRT, MRT, bisa juga bawa kemana-mana, bisa juga sepedanya taruh di bawah kursi dan simple. Dan kita bisa explore satu tempat dengan hitungan detik. Oke, sangat menarik banget, dan kita masih banyak banget akan mengupas dengan kawan-kawan dari Bosnia Players dan juga sahabat Pegadaian. Tapi tenang aja, kita akan sesungguhnya akan kita lanjutkan kembali setelah beberapa jeda pariwara dan juga lagu-lagu yang akan dinikmati oleh seluruh players dan juga sahabat Pegadaian tentunya. 97,5 Play FM, langkah baru makin seru. Nah, kembali lagi nih players dan juga sahabat Pegadaian, masih dengan komunitas dari Bos, dan kita juga masih seru-seruan. Tapi kali ini kita dengan Kang Yun dan Babi, bener ya? Ya, benar. Benar nih. Boleh mikir di dekat. Iya. Dengan Babi dulu deh, dengan Babi nih. Terkait dengan Brompton sendiri nih, ini kan merupakan dikategorikan sepeda yang bisa dengan dikategorikan mungil dulu ya. Iya. Tapi dengan bannya aja lebih mungil lagi nih, Iya, seperti benar. itu nih. Nah, kali ini kan ada beberapa sepeda gunung dibandingkan dengan sepeda gunung maupun juga yang road bike dan lainnya. Tapi pernah lihat juga nih kondisinya, ada beberapa yang ikut di event yaitu gravel race pakai Brompton. Itu bisa nggak sih sebenarnya? Jadi sebenarnya Brompton itu kalau fungsi awal itu untuk komuter bike gitu. Oke. Untuk dalam kota, untuk kerja atau santai gitu. Oke. Tapi nggak menutup kemungkinan juga bisa kita pakai buat semi race gitu, atau Oke. race juga bisa. Di luar negeri ada beberapa event yang untuk dipakai race, seperti kayak kemarin di Brompton World Championship itu kemarin terakhir kalau nggak salah di Singapura itu ya. Oke. Terus pernah di Taiwan juga. Nah kalau kemarin sempat Palembang yang ngadain itu teman-teman dari komunitas sepeda lipat itu kalau nggak salah itu ngeradak ya Kang ya. Jadi memang dia treknya itu campuran, ada yang di aspal, Oke. tapi sebagian juga ada yang di tanah. Nggak Oke. masalah sih. Tapi sebenarnya masih ideal nggak B terkait dengan Brompton ikut racing seperti itu tuh? ideal lah. Masih ideal Iya, ya. ideal. Masih kembar juga itu ya. Masih kembar juga. Kita juga biasa sih teman-teman kalau Oke. sering dipakai juga kalau ke Indralaya tuh sering kita tuh. Oke. Rute kita pakai buat peletonan gitu. Kalau istilah kita Oke. peletonan tuh Oke. yang speednya di atas 30 ke atas. Gitu. Oke. Nah, untuk Kang Yun sendiri deh, aku pengen ngobrol dengan Kang Yun. Kalau biasanya nge-explore nih, paling sering kemana nih komunitas Bos sendiri, dan paling jauh kemana? Biar ketahuan dan kegambar nih. Kalau yang rutin kita di komunitas ini udah pasti hari Sabtu. Oke. Sabtu pagi itu biasa kita ya lebih banyak ke dalam kota ya, tapi kadang-kadang kan kita susun aja ketika udah teman-teman ngumpul. Biasanya ke mana nih hari ini gitu. Yang tiap Sabtu itu pasti. Nah minggunya baru yang agak jauh dikit biasanya. Oke. Tapi minggu itu nggak terlalu, kadang-kadang nggak terlalu banyak lah karena ada banyak kegiatan yang lain juga. Tapi kalau Sabtu udah pastilah kita ada Oke. terus setiap Sabtu. Berarti setiap Sabtu only kita nge-explore ya Om ya? Nge-explore di seputaran Palembang, agak keluar sedikit lah. Oke. Kalau paling jauh kemana nih? Kalau paling jauh kawan-kawan mungkin ya mungkin kalau Pak Wok kita itu mungkin sampai ke Inggris ya Ke main Inggris? sepedanya. Luar biasa. Tapi yang ya. biasa-biasa mungkin yang jauh itu seputar Malaysia, Singapura lah. Malaysia dan Singapura itu bukan jauh lagi. Ibu. Sebenarnya kalau Malaysia, Singapura tuh nggak jauh ya, masih jauhan Bali kan. Ya juga ya. Karena kan lewat. Karena bulan ini ada rencana ke Bali kita. Oke. Jadi Bos mungkin bulan ini ke Bali, November nanti itu Oktober-November nanti di Tasikmalaya. Oke. Nanti Tasikmalaya, Desember kita di Malang. Oke. Berarti Malang itu jauh ya daripada Singapura, jauh ke Malang kan? Iya betul. Nah itu secara komunitas seluruhnya ikut atau memang hanya beberapa yang bisa aja ini itu yang memungkinkan untuk join ya ikutlah itu. Ya sebenarnya kan bagi teman-teman yang ada waktu aja ya kan, kan di komunitas ini tidak semua bisa waktunya kan. Mungkin ada yang pegawai di negeri kan, macam-macam lah seperti itu.
Mungkin ya tapi cukup lumayan lah, cukup banyak lah kita yang dengan Oke, sebelum saya lanjutin lagi nih players dan juga sahabat Pegadaian, saya ingatkan lagi boleh join di kita nih untuk tanya-tanya langsung dengan narasumber kita hari ini, yaitu komunitas BOS sendiri di 08811 975 975 nih. Kita lanjut lagi nih, Babe dan juga Kang Yun nih. Selain sepedaan nih, di komunitas BOS sendiri biasanya ngapain aja sih? Boleh curhat sharing nih, biar kegambar komunitas ini selain sepedaan, selain nge-explore, ngapain aja sih? Atau ada arisan kah di dalamnya gitu? Iya, jadi BOS ini sih sudah kayak keluarga ya, BOS ini. Di dalam BOS sendiri itu ada macam-macam profesi, macam-macam juga usia ya. Jadi kita di sini jadi nyatu gitu. Nah, kemudian dari BOS sendiri, dari kita kegiatan rutin sepedaan, biasanya teman-teman juga ada yang punya hobi-hobi lama tuh. Jadi di BOS itu banyak grup, itu isinya orangnya itu aja tuh. Ya anak saya aja kalau ngeliat HP tuh, wah temannya babe ada grup baru tapi isinya itu juga. Ada yang road bike, sepeda balap gitu biasanya tiap hari Minggu. Terus kemudian ada yang motoran, kadang kita hari Minggu juga suka keluar kota. Ada yang biliaran, main biliar juga. Ada yang kemarin kita main gateball juga, bergabung sama Pergatsi Sumsel gitu. Biasa sih, atau kalau hari-hari biasa kadang itulah ngopi, biasanya ngopi rame-rame gitu. Gitu. Tapi memang secara terjadwal kah atau memang dadakan aja atau memang ada kalender activity-nya itu, Om? Oh enggak sih, dadakan aja, on the spot aja. Biasanya sih di grup aja ada yang nge-share, udah pada datang semua langsung gitu. Langsung aja lah ya, gas aja gitu ya. Iya gitu aja gas paling. Aja. Oke. Nah, makin seru, makin menarik kita kupas tuntas nih tentang komunitas yang memang kece banget dan keren. Secara namanya udah BOS nih ya. Menaikkan level sepeda dan kelasnya memang bukan kelas main-main juga nih untuk Brompton sendiri nih. Dan saya ingatkan lagi untuk players dan juga sahabat Pegadaian, jangan lupa join di eventnya kita ini di 08811 975 975 dan kita akan kembali lagi mengupas tentang BOS. 97,5 Play FM, langkah baru makin seru. Dan kita masih tetap dengan tema satu hobi satu mimpi dengan langkah pasti, tetap dengan komunitas BOS yaitu Brompton Owner Sriwijaya. Tapi kali ini saya ngobrolnya dengan Om Adil dan juga Om Auda, bener ya? Benar. Aidil, Om Aidil dan juga Om Auda gitu ya. Nah, Om ngobrol lagi tentang BOS nih. Kalau tentang Brompton, modifikasinya yang paling sering banget apa nih yang dilakukan modifikasinya? Dan kalau harga kita udah tahu pasti mahal nih. Kira-kira apa yang dimodifikasi, Om? Kalau untuk modifikasi sepeda Brompton itu kebanyakan dimulai dari wheelset atau bagian roda. Bagian rodanya, iya, karena itu yang langsung terasa penampakannya, yang merubah penampilan sepeda Brompton itu sendiri. Jadi lebih keren dan kece. Jadi lebih nyaman lagi lah ya. Terus juga secara looknya, penampilannya lebih kece lagi gitu ya, seperti itu. Nah ini dengan Om siapa tadi, Om? Auda. Om Auda, Om Aidil deh. Aku ngobrol dengan Om Aidil. Om, Brompton itu kan terkenal dengan mahal. Kira-kira waktu awal ikut komunitas atau pengen beli Brompton ini, izin dengan istrinya gimana sih, Om? Karena ini nggak mungkin segampang itu izin dengan nyonya nih, Om. Nah ini kira-kira apa yang dikatakan waktu pengen investasi di Brompton nih? Kebetulan saya ini kan baru pensiun pada waktu itu. Waktu itu. Jadi mungkin istri ini ngerti kali ya. Biar ada kegiatan. Oh silakan main sepeda. Saya bilang sepedanya kalau sepeda biasa waktu itu, ya kan. Saya bilang saya dengar dari teman ada sepeda Brompton. Mahal nggak? Enggak, saya bilang. Pas mau beli, mahal katanya. Enggak, biasa aja saya bilang. Gitu. Mungkin saya kira gitu ya ininya ya, apa namanya? Kalau istri sebetulnya karena sudah keburu kepalang udah dibeli, ya udah nggak apa-apa lah, mahal nggak apa-apa. Jadi lebih baik minta maaf daripada minta izin kayaknya. Nah, Om, kalau di komunitas BOS sendiri atau yang pakai Brompton sendiri mayoritas laki-laki aja atau memang ada perempuan sih yang sering pakai sepeda ini? Saya kira sama aja ya. Kebetulan kita duluan yang laki-laki ya yang memakai. Kemudian dilihat gampang, gampang dilipat, gampang dibawa ya. Sehingga ya pada waktu itu karena yang laki-laki yang banyak, kami
manggil apa namanya pesertanya, anggotanya itu om gitu kan. Oke. Kok kenapa om saja? Kemudian ada datang yang ibu-ibunya perempuan, kemudian dipanggil, kalau gitu dipanggil tante juga. Jadi artinya yang lain ngikut-ngikut juga. Yang perempuan ngelihat bersepedanya juga gampang, mudah dibawa. Itu tadi kebetulan pada waktu seperti saya ya, saya main sepedanya tadi mau pensiun, dibeliin sepeda. Oleh istri. Kebetulan istrinya juga dia nggak bisa bersepeda, ya kan. Akhirnya sudah kalau gitu nanti saya suruh teman-teman yang lain lah ikut sepedaan gitu. Jadi berawal dari tidak bisa jadi bisa nih ya. Jadi bisa. Oke. Nah kalau Om Aidil ya, Om Auda deh. Waktu pertama kali izin nih sama nyonya, sama istri, apa yang dikatakan Om? Ya bilang aja mau beli sepeda Brompton, harganya mahal, tapi kebetulan karena istri ngelihat manfaatnya untuk kesehatan dan saya juga tadinya malas olahraga, ya monggo aja dia bilang. Tapi silakan deh, tapi dipakai benar buat olahraga, jangan cuma buat keren-kerenan gitu. Tapi jadi istri ngedukung ya, mensupport, apalagi ini sifatnya olahraga dan juga memang untuk kesehatan juga. Memang dari sisi positifnya yang dilihat gitu. Oke, luar biasa. Nah nih Om Aidil dan juga Om Auda nih, kita ada dari players juga nih yang masuk juga nih, nanya juga tentang dari Mas Andi nih ya, dari Mas Andi tentang Brompton bukan sepeda murah nih, ngerawatnya sulit nggak sih? Nah, siapa mau jawab nih? Kalau soal ngerawat ya, saya kira sama aja sih dengan sepeda yang lain. Kebetulan sepeda Brompton ini mungkin kualitasnya lebih bagus barangkali ya, karena ini buatan Eropa, bukan berarti buatan yang lain buatan Cina itu tidak bagus ya. Kebetulan kita membeli sepeda Brompton ini kualitasnya bagus sehingga perawatannya mungkin nggak terlalu mahal, saya kira gitu. Jadi memang nggak terlalu sulit ya untuk perawatannya juga, dan memang nggak ribet untuk merawatnya juga. Untuk proses penyimpanannya juga aman nggak nih? Untuk proses menyimpan di rumah atau di tempat tertentu gitu Om? Kalau penyimpanan sih saya kira aman dan memang tidak memakan tempat gitu. Kebetulan bisa dilipat lebih kecil, maksudnya beda dengan sepeda lipat yang lain. Begitu kita lipat cukup makan tempat gitu. Dan kebetulan sepeda Brompton ini itu bisa dibawa kemana-mana, ada kopernya. Nah kopernya ini kan lebih kecil dari sepeda yang lain, untuk sepeda yang lain. Jadi kalau sepeda yang lain ditaruh di koper itu nggak muat dia. Dan karena itu kita memilih sepeda Brompton ini karena praktisnya tadi ya, praktisnya tadi. Begitu. Wah, makin seru, makin menarik nih ya. Jadi banyak hal yang kita dapatkan juga nih players dan juga sahabat Pegadaian. Tapi kita akan kupas lagi nih dengan pemateri yang lainnya lega, dan sumbernya juga yang lain, dan juga anggota dari Brompton yang lainnya juga setelah pariwara yang satu ini. 97,5 Fly FM Langkah baru makin seru dan makin menarik yang kita obrolkan hari ini tentang komunitas yang kece banget di Palembang, yaitu BOS gitu ya. Nah ini ada Om Yoga lagi dan juga ada Om Ardi. Banyak bener anggota yang hari ini kita hadirkan, tapi dengan cerita yang berbeda-beda dan juga menarik semua dari mereka-nya. Nah Om Ardi dulu deh Om, apa cerita lucu dan menarik ketika ikut BOS itu sendiri? Bismillahirrahmanirrahim ya. Untuk cerita lucu, kalau kami tiap hari mungkin lucu ya kalau pas BOS. Jadi terlalu banyak cerita lucu yang mau diceritakan di sini. Kalau salah satu contohnya sih tiap buat mau foto-foto. Jadi setiap foto yang difoto sama salah satu anggota kami ya Om Auda tadi, itu mungkin buat di kami itu buat ada makna tersendiri. Jadi setiap angle-angle yang diambil itu yang buat kelucuan kita di situ. Jadi seru-seruan. Salah satunya itu ya. Salah satunya itu, tapi banyak lagi sih sebenarnya sih. Gak bisa diceritain satu-satu di sini Om. Bocorannya ya. Menarik banget ya kalau ikut join di komunitas dari. Pokoknya seru-seruan pasnya di BOS aja. Untuk Om Yoga sendiri deh, dalam waktu dekat nih Om, boleh dikasih bocoran nggak? Kira-kira mau ada event apa nih BOS? Dan juga mungkin collab dengan siapa gitu komunitas ini?
Nah, kita insya Allah kita di bulan Agustus nanti kita ada goes 17-an di Kampung Tauhid, itu kampungnya para santri. Yelah. Jadi kita di sana mondok dulu bentar. Jadi kita buka sebentar ya, Om ya. Bentar. Jadi the next kita akan ke Bandung, ke Tasik dan Pangandaran. Oke. Iya. Jadi luar biasa banget nih untuk yang pengen join nih, ada event waktu dekat di bulan berapa, Om? Di bulan Agustus kita goes ke Kampung Tauhid. Kampung Tauhid biar sama-sama hijrah tuh ya. Iya, gitu. Oke. Nah, kalau untuk syarat gabung di komunitas ini apa nih, Om? Yang penting punya sepeda dan punya semangat hidup dan berjuang. berjuang ini bahagia. Oke. Jadi syaratnya yang penting punya sepedanya, karena kan ini komunitasnya adalah tentang Brompton ya. Gitu ya. Terus juga harus apa tadi, Om? Yang keduanya? Harus berjuang untuk bahagia. Karena di sini nggak ada drama, kita harus bahagia terus. Harus happy semuanya. Harus bahagia semuanya. Oke, ini juga ada pertanyaan juga nih untuk Om Ardi nih. Ada dari Intan. Ada rekomendasi nggak sih yang perlu di-upgrade nih ya tentang kalau pemula nih, pengen ton. Oke, untuk yang perlu di-upgrade sebenarnya sih semangat goesnya itu sendiri sebenarnya. Oke. Asalkan ada sepeda, terutama kalau di kami kan sepeda Brompton kan. Oke. Nah, pertama memang harus punya Brompton dulu. Oke. Terus yang kedua kita harus punya semangat untuk goes. Oke. Nah, jadi kalau kita udah punya semangat, mungkin itu aja sih yang bisa buat kita lebih happy lagi di Brompton ini. Jadi kalau kita nggak ada semangat, takutnya nggak pernah goes kan. Percuma juga ada Brompton kalau nggak goes kan, sayang Om. Punya sepeda mahal-mahal tapi semangatnya kurang, itu kayaknya kurang. Nah, itu aja sih sebenarnya. Sangat-sangat menarik. Tapi kalau mau dikupas tentang bos ini kayak nggak cukup dalam waktu 1 jam gitu ya. Dan kita juga nih dibatasi dengan durasi. Mengingat sudah 60 menit kita bersama-sama dengan bos. Mudah-mudahan nanti next time kita akan berjumpa lagi dengan episode yang berbeda dan kita akan membahas hal-hal yang menarik tentang bos itu sendiri gitu ya. Dan terima kasih untuk komunitas dari Brompton Owner Surijaya. Sukses selalu untuk teman-teman dan mudah-mudahan makin banyak anggotanya. Dan juga makin jauh melesatnya. Dan tetap dapat izin pastinya gitu. Dan juga untuk Agam gimana, Om? Next bos akan touring ke Eropa. Masya Allah, ajak kita boleh ya, Om? Boleh. Tapi bagi ngangkat kopernya boleh deh ya. Ngangkat kopernya aja jadi deh gitu ya, walaupun nggak punya sepedanya gitu ya. Makasih banyak nih, Om. Titip salam dengan kawan-kawan dan mudah-mudahan tetap lancar dan juga sukses semua prosesnya nantinya gitu ya. Dan terima kasih juga untuk Agam Pisan Coffee Roaster yang sudah kita repotkan hari ini gitu ya. Dan kita explore tempatnya, mudah-mudahan makin jaya dan makin sukses tentunya. Dan untuk players, jangan lupa kita akan ketemu lagi 2 minggu ke depan dengan episode yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda, dan kita akan bahas tentang komunitas yang pastinya. Dan tetap kita akan datang di 22 Agustus 2024 di pukul yang sama, pukul 2 siang di 97,5 Play FM. Langkah baru makin seru.